Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviana Dwi Firdaus NPM 1189. Kali ini saya akan menerangkan tentang kapital struktur, teori, dan kontemporer. Kapital struktur. Kapital struktur adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri, yang artinya kombinasi dari utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai keseluruhan operasional dan ekspansinya. Berikut terdapat beberapa teori struktur modal. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini menyatakan bahwasannya struktur modal mempunyai pengaruh pada nilai perusahaan yang nantinya bisa berubah-ubah supaya dapat didapatkan nilai perusahaan optimal. Dan yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori Modigliani dan Miller dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori tanpa pajak, yang artinya perusahaan tidak mengeluarkan pajak. Kemudian, ia mengajukan asumsi guna membangun teori mereka, yakni tanpa agensi cost, tanpa pajak, investor bisa berhutang dengan suku bunga sama dari perusahaan. Investor memiliki informasi serupa manajemen tentang prospek perusahaan pada masa depannya. Tanpa biaya kebangkrutan, EBIT tanpa pengaruh penggunaan utang, para investor merupakan price takers. Dan yang terakhir, jika mengalami kebangkrutan, maka aset dijual harga pasar. Dan yang kedua, teori dengan pajak, yang artinya perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Dapat diartikan dengan kas keluar. Utang dapat dipakai untuk menghemat pajak sebab dapat digunakan menjadi pengurang pajak. Teori yang ketiga yaitu signaling theory. Teori ini menurut Brigham dan Houston pada tahun 2001 adalah tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Dan teori yang keempat, teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. McLean pada tahun 1976, Horn dan Bachowicz 1998 dalam Saidi 2004, yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, yang artinya manajemen harus bertanggung jawab atas kepentingan yang telah didelegasikannya. Last but not least, yang teori kelima, pecking order theory. Teori ini mengasumsikan bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan berusaha menerbitkan sekuritas pertama dari internal, retained earning, kemudian utang berisiko rendah, dan terakhir ekuitas. Dan teori yang keenam adalah trade-off theory. Konsep trade-off theory dalam balancing theory adalah menyeimbangkan manfaat dan biaya dari penggunaan utang dalam struktur modal sehingga disebut pula sebagai trade-off theory. Berdasarkan teori Modigliani dan Miller, dalam Adler, Hyman, Manurung, semakin besar utang yang digunakan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva. Berdasarkan Weston dan Brigham, bahwasannya ada pertimbangan atau perbandingan antara total aktiva dan aktiva tetap. Sebagai contoh, perusahaan bergerak di bidang industri yang sebagian besar modalnya didapat pada aktiva tetap. Dan yang kedua, ground opportunity, merupakan perubahan titik aktiva yang perusahaan miliki. Di sini perusahaan memiliki peluang tumbuh di masa yang akan datang. Maka perusahaan melakukan investasi untuk hal yang menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Sebuah perusahaan menjadi besar jika melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk, serta lokasi yang ditentukan guna mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sementara bagi perusahaan kecil, diversifikasi lebih sulit dilakukan.
Yang keempat, profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat yang diterima dengan suatu ukuran dalam presentasi nilai sebuah perusahaan merupakan profitabilitas. Sebuah perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tentu mempunyai dana internal perusahaan lebih banyak. Dan yang terakhir, resiko bisnis. Pada resiko bisnis bisa menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dalam melakukan pendanaan eksternal, sehingga akan berpengaruh negatif terhadap leverage atau penggunaan aset atau dana perusahaan. Adanya resiko bisnis yang terjadi harus dipahami segera mungkin dan ditanggulangi oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.